yang disampaikan di dalam rekaman suara itu adalah hal yang sangat menghina institusi Polri. Ya, jadi aku nggak mau memperpanjang permasalahan ini. Aku melihat ada beberapa pihak yang mencoba memperpanjang permasalahan ini, tapi aku masih sampai sekarang aku mencoba diam. Ini permasalahan kecil dan aku pikir dalam permasalahan suatu perusahaan kita berhak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan kok. Dan tidak perlu diperpanjang kemana-mana. Dr. Richard Lee, namanya sedang ramai menjadi perbincangan usai beredarnya rekaman yang diduga mirip dengan suara dokter spesialis kecantikan itu. Dalam rekaman tersebut, terdengar dengan jelas suara yang diduga mirip dengan suara Richard Lee yang mengatakan, "Kalau polisi aku yang tangani, kasih duit saja selesai." Beredarnya rekaman tersebut membuat sejumlah pihak geram, salah satunya Pablo Benua yang menuding Richard Lee merendahkan institusi kepolisian. Lantas, seperti apa pembelaan Richard Lee atas beredarnya rekaman suara tersebut? Dan langkah apa yang akan ditempuh Pablo Benua? Si office boy itu ngilang aja dulu, Mbak. Kalau polisi nanti aku yang tangani, kasih duit aja selesai. Pokoknya bilang itu memang kemalingan. Gua kasih caption dari situ, gua mempertanyakan ini sebenarnya suara siapa? Apakah ini mirip? Apakah ini memang benar suaranya Dr. Richard? Saya secara pribadi, karena bukan ahli AI, kita nggak bisa memastikan itu suaranya Dr. Richard atau bukan. Tapi yang pasti, apapun itu, kita bicara tentang konteksnya dulu nih. Yang disampaikan di dalam rekaman suara itu adalah hal yang sangat menghina institusi Polri. Karena seolah-olah Polri itu bisa dibayar untuk istilahnya bisa menyelesaikan perkara hanya dengan membayar lah. Sehingga itu membuat saya sangat marah sekali. Karena satu sisi saya adalah orang yang sangat cinta sekali dengan Polri. Nah, kalau seandainya ada pihak-pihak yang tiba-tiba membuat statement seolah-olah Polri itu bisa dibayar untuk menyelesaikan perkara, maka menurut gua orang tersebut, oknum tersebut, atau kalau memang itu suara AI, siapa yang membuat itu adalah orang yang biadab sekali dan perlu untuk segera diproses hukum bagi dia. Maka saya minta kepada Kapolri, saya minta kepada seluruh jajaran institusi Polri, telusuri, selidiki itu suara siapa atau siapa yang membuat proses hukum atas kalimat itu, agar kita ini orang-orang bisa percaya kepada Polri 100%. Ya, jadi aku nggak mau memperpanjang permasalahan ini. Aku melihat ada beberapa pihak yang mencoba memperpanjang permasalahan ini, tapi aku masih sampai sekarang aku mencoba diam. Kita nggak bisa percaya blek-blekan dengan rekaman suara itu saja. Akan tetapi saya juga tidak bisa juga mempercayai 100% kepada Dr. Richard karena belum ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah AI, kan gitu. Betul, Bang. Akan tetapi sebagai umat Muslim kita harus sujon, jangan sujon tuh, jangan selalu berpikir bahwa oh ini seperti ini pasti Dr. Richard, nggak bisa begitu. Jadi kita harus tunggu dulu bagaimana pembuktian bahwa itu adalah AI atau apakah bisa dibuktikan kalau itu adalah suara Dr. Richard, kan begitu. Kalau misalnya ada beberapa pihak, sampai aku buat di storyku ya, ada beberapa pihak yang sangat memaksa sekali memancing emosiku, ya oke, aku akan fight. Apapun itu, saya mengecam sekali kalimat atau kata-kata yang diucapkan di voice note tersebut yang mengatakan bahwa Polri bisa dibayar, polisi seolah-olah gampang dan bisa dibayar. Itu adalah kata-kata yang biadab dan kata-kata yang sangat tidak tahu diri gitu kalau menurut saya. Kenapa? Kita hari ini bisa keluar kemana-mana, bebas kemana-mana, nggak ada yang nggak ada masalah, nggak ada hal-hal yang mengancam kita karena adanya institusi Polri. Kok malah institusi Polri yang sudah menjaga keamanan kita sedemikian rupa malah dihina sedemikian rupa, itu kan gitu kan nggak baik. Kalaulah memang itu rekayasa, ya bagi saya itu adalah perbuatan yang biadab juga gitu. Akan tetapi
Saya menghargai proses hukum, kita ingin agar proses hukum betul-betul berjalan di sini, jangan sampai ini mengambang, berikan kejelasan kepada publik. Kalau memang itu rekayasa, katakan itu rekayasa. Kalau memang itu bukan rekayasa, katakan itu bukan rekayasa. Tapi kami ingin dengar dari penyidik, kami ingin dengar dari Polri mengatakan, dari Humas Polresta atau mungkin dari pihak Polres, menyampaikan kepada publik bahwa setelah kami telusuri hasilnya apa. Karena beberapa orang itu terlalu mendesak menurutku, dan menurutku itu tidak bijaksana. Aku nggak mau kasih statement apapun deh, karena kita sudah sepakat bahwa ini kita selesaikan secara internal semua. Munculnya rekaman suara berisi kalimat yang merendahkan institusi kepolisian yang mirip dengan suara Dr. Richard Lee tidak lepas dari dugaan rekayasa konten Richard Lee yang mengaku salah satu klinik kecantikan miliknya mengalami pencurian. Dalam video yang dibagikan, tampak seseorang memasuki salah satu ruangan dan mengambil tas, tepatnya di salah satu klinik kecantikan milik Richard Lee yang belum beroperasi. Menanggapi video tersebut, Richard Lee sempat membenarkan jika ada pencurian di salah satu kliniknya. Namun, fakta berkata lain. Pihak kepolisian Polresta Padang bergerak cepat dan mengungkap jika pelaku dalam video tersebut mengaku disuruh oleh manajemen klinik. Menanggapi video rekayasa atau konten yang sengaja dibuat, praktisi hukum Togar Situmorang berharap pihak kepolisian segera melanjutkan proses hukum terhadap Richard Lee. Terlebih sebelumnya, Indonesian Police Watch mendesak Polresta Padang memproses hukum Dr. Richard Lee. Lantas, akankah atas peristiwa tersebut Dr. Richard Lee kembali meringkuk di balik jeruji besi? Richard Lee ini itu membuat satu konten di mana dikatakan bahwa klinik daripada Athena milik Richard Lee itu dimasukin atau kemasukan pencuri. Sehingga tersebar konten tersebut, video tersebut, dan kebetulan juga ditangani oleh pihak kepolisian. Namun setelah diinterogasi sama pihak kepolisian, orang terduga yang melakukan pencurian itu ternyata itu karyawan Richard Lee, karyawan yang ada di klinik Athena. Kok zaman sekarang ini aneh-aneh orang ingin membuat sesuatu, ternyata sesuatu konten itu berisi muatan hoaks. Ini perlu digarisbawahi, pihak kepolisian wajib menelusuri, wajib melanjutkan kasus ini, tidak boleh berhenti, karena kita lihat ini telah menimbulkan satu keresahan, bukan memberikan satu edukasi terkait konten bohong. Ya, kita bisa lihat itu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, ya, bahwa kewajiban pemerintah wajib, nah ini sekali lagi, kewajiban pemerintah wajib untuk menangkal segala berita-berita melalui elektronik yang diduga, sekali lagi, yang diduga mengandung konten negatif. Kita harapkan atas peristiwa yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee yang menyatakan klinik Athena kemalingan, ternyata setelah polisi mendapatkan interogasi awal itu adalah karyawan dan disuruh melakukan perbuatan itu. Dan yang lebih parah lagi, pada saat diinterogasi dari pihak Athena sendiri itu tidak mau memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Namun yang kita sangat sayangkan, kenapa polisi tidak melanjutkan ini dengan membuat laporan model A, dikenakan pasal 28 Undang-Undang ITE tentang hoaks. Nah, ingat Pak Polisi, ini semua sudah ada regulasinya, di mana di aturan hukum itu jelas bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018
terkait konten-konten negatif yang tadi saya sebutkan di atas, salah satunya konten tentang berita bohong, itu wajib, nah sekali lagi, wajib pihak polisi melanjutkan kasus ini, terutama di bidang cyber, yaitu undang-undang dari elektronik, ya. Jadi pidananya pidana khusus terkait cyber, terkait berita bohong. Terungkapnya rekayasa pencurian membuat nama Dr. Richard Lee menjadi sorotan. Alhasil, Dr. Richard Lee dianggap berbohong dengan sengaja membuat konten demi tujuan tertentu. Polresta Padang yang berhasil menangkap pelaku dan menginterogasinya berhasil mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Lantas, seperti apa pembelaan Dr. Richard Lee usai videonya dianggap settingan atau konten yang sengaja direkayasa demi tujuan tertentu? Terserah kalian, ada yang ngomong ini settingan atau apa, terserah kalian sih. Karena menurutku yang paling penting kan perizinannya selesai, bisa buka tepat waktu, itu yang paling penting. Ya, di luar dari itu, karena kita sudah sepakat untuk menyelesaikan secara keluargaan, aku nggak mau angkat lagi cerita ini, karena itu yang diinginkan orang. Ini permasalahan kecil, dan aku pikir dalam permasalahan suatu perusahaan, kita berhak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara keluargaan kok. Dan tidak perlu diperpanjang kemana-mana. Tas yang ada isinya dokumen dan ada beberapa uang sih sebenarnya. Intinya pokoknya sudah kuselesaikan secara kekeluargaan, dan kita juga berjanji untuk tidak memperpanjang ini, baik dari pihakku ataupun semua pihak lah ya. Makanya aku nggak pengen memperpanjang dari wawancara media kayak gini kan, akhirnya nanti jadi lebih panjang kan. Makanya aku mencoba, udah selesai ya selesai. Aku juga sudah komitmen selesai ya selesai. Ya ada beberapa pihak yang mencoba menggiring ini jadi lebih panjang, aku nggak mau kasih pendapat apapun. Tapi jangan, sekali lagi aku bilang jangan pancing aku. Ada beberapa dokumen perizinan sih, seperti kan kalau misalnya kita kan dari awal kan ada persetujuan RT, ada persetujuan ini kan. Dan itu kan ada proses-proses lanjutan ya. Jadi kalau misalnya ada satu terhenti kan jadi lebih panjang gitu. Kecil kok, kecil, cuma 2 jutaan. Sudah kita selesaikan secara kekeluargaan semuanya. Karena aku ngerasa kayak setelah momen lebaran ya, apalagi aku sudah banyak belajar, aku juga pengen tahun ini berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Yang masalah besar aku pengen gak adain ya. Kalau misalnya, ya sekali lagi ya, aku pengen masalah ini kalau bisa selesaikan secara kekeluargaan dan kita semuanya sudah sepakat, ya udah sampai di situ aja cukup. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.